itu selaku pimpinan Humaniora, yang saya hormati juga abang saya, Bang Iwan Bunani sebagai pembina ya. Ini pembina apa pembisik di Humaniora? Bunda, dan ada abang senior saya, guru saya, pimpinan saya waktu saya zaman ABG, Mas Roso. Sebuah kehormatan buat saya hadir, dan teman-teman saya, abang-abang saya, ada Bang V, Bang Ali, saudara saya Ismailitan, semua lah pokoknya yang turut hadir memeriahkan acara. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini pameran lukisan Urban Unity kita buka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Selamat berpameran. Kami persilahkan untuk melihat lukisan yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Dengan demikian, silakan yang ingin melihat lukisan di dalam. Bahwa sehari-hari pemulung itu ya nyarinya rongsokan. Setelah kemudian dipresentasikan sama Adinda Putragara menjadi dalam bentuk lukisan seperti yang teman-teman lihat. Jadi ini tidak kurang ada 15 lukisan dengan berbagai ukuran yang diproduksi menggunakan jenis cat akrilik Di atas kanvas. Coba Mas, jelaskan satu lukisan di itu. Ya, jadi ini judulnya Di Balik Dinding Kota. Mas Edinya bunda dong, sisanya blokingnya. Oh iya. Nah, ini judulnya saya kasih judul Di Balik Dinding Kota. Di sini ada tembok pembatas, di sana kota besar dengan gedung-gedung tinggi. Ternyata di balik gedung-gedung tinggi itu ada satu dinding yang kehidupan nyata sehari-hari seperti ini. Sini terus ada objek, yaitu dua pemulung yang sedang berdialog terkait dengan ya kehidupan mereka seperti itu. Terus ini istirahat dengan lagi-lagi latar belakang gedung-gedung. Di depannya sengaja saya lebih tonjolkan hasil mulungnya sebagai salah satu objek istirahat dari kegiatan, tetapi tidak istirahat bekerja seperti itu. Nah, ini agak sedikit inspiratif juga buat saya waktu saya melukis ini. Ini judulnya Teruslah Bersyukur Sampai Kita Lupa Untuk Mengeluh. Ini sebenarnya sosoknya susuk Mas Edi nih. Saya buat sosok Mas Edi. Di belakangnya itu adalah para pemulung yang dengan gigihnya, dengan produktifnya berkegiatan ya, nyari sampah dan segala macamnya seperti itu. Judulnya yang agak saya suka karena buat spirit saya juga, bahwa ini teruslah bersyukur sampai kita lupa mengeluh. Jadi nggak ada itu ngeluh-ngeluh. Nah, itulah yang dicerminkan itu dari lukisan ini. Nah, kalau ini seorang anak kecil dengan beban hasil mulung melangkah dengan background warna yang saya sengaja buat memang menyala, kuning dan merah seperti itu. Tujuannya apa? Sengaja ini membelakangi objeknya, membelakangi kita. Kita tidak pernah tahu ke depan dari warna merah dan kuning ini semacam simbol lambang spirit yang akan menyala. Kita nggak tahu si anak ini ke depan akan menjadi apa. Seperti itu. Filosofinya seperti itu. Nah, kalau ini termenung. Termenung ini dari rutinitas harian yang membuat seorang bapak memikirkan sesuatu. Hanya sekedar judul,
tetapi saya mengambil garis warna yang tegas saja, sehingga secara visual membuat kita enak dilihat. Kalau yang sebelahnya itu seorang bapak dengan gerobaknya dan kelompoknya Laskar Pemulung. Laskar Pemulung ini kumpulan para pemulung yang membuat mereka berkumpul bersatu dengan niatan kerja produktif. Yang penting nggak menyuri, seperti itu. Dan ini semua kita refleksikan kehidupan mereka secara visual melalui lukisan. Yang proses berkarya saya ini, saya lukis biasanya sampai sholat subuh gitu. Malam saya endapkan gagasan, saya bikin catatan-catatan, lalu begitu subuh saya langsung ambil kanvas, saya lukis. Biasanya nih prosesnya ini aja, estafet aja. Estafet tuh maksudnya begini, saya nggak nunggu kering, ada lagi, saya langsung bikin lagi kayak gitu. Prosesnya 2 harian lah, 2 hari. Tapi bukan satu lukisan jadi 2 hari ya. Bisa 2 lukisan jadi 2 hari atau 1 hari 1 lukisan. Seperti itu. Tidak membabi buta. Schedule-nya habis sholat subuh, sebelum saya siangnya berkegiatan ya biasanya saya melukis dengan ukuran yang beragam ini. Seperti itu. Berapa lama semua pengerjaan ini? Berapa bulan itu? Ini 15 karya, 1,5 bulan lah dengan finishing ya, seperti itu. Dengan finishingnya. Gadis Pemulung ini objeknya suatu hari saya dibikin gambar sama Mas Edi. Ibu-ibu lagi ngopi, tapi sekedar megang ini kopi, pandangannya ke depan. Nah, ini kok agak-agak sedikit bagus ininya gitu kan, posenya. Akhirnya saya visualkan. Ya memang banyak modif, hanya saja secara tema saya ambil dari gambar yang setiap Jumat Mas Edi kirim foto-foto itu. Kalau ini juga tersenyum aja, ini sifatnya figur aja. Nah, selain figur pemulung, ini lagi-lagi ketika siang hari atau saya beraktivitas di perempatan lampu merah Cibinong, ada anak-anak ngamen. Kadang imajinasi saya ini juga nangkep juga. Akhirnya saya buat tembang anak jalanan judulnya, anak-anak jalanan di lampu merah. Oh iya, selain melukis saya juga penulis novel nih. Ini ada novel saya di sini, Samudra saya. Ini novel sempat bestseller 2 tahun di Gramedia. Jadi gitu. Dari semua sosok profil orang ini, apakah ada di sini semua? Maksudnya pemulungnya itu diilustrasikan lewat gambar? Secara objek ada. Ada. Ini saya ngambil dari objek.